Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iftitah Nuraini. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbanyakan reproduksi secara vegetatif atau biasa disebut dengan perbanyakan reproduksi secara aseksual. Definisinya sendiri, reproduksi secara vegetatif yaitu pembentukan individu baru yang berasal dari bagian tubuh induknya tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga sifat dari hasil keturunan yang dihasilkan itu sama persis dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan bagian dari tubuh induknya sendiri, misalnya dengan bagian akar, bagian batang, atau bagian daunnya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Untuk contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara alami itu ada rizoma, ada umbi yang terdiri dari umbi lapis, umbi akar atau umbi batang, ada stolon dan ada tunas. Selanjutnya itu ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan, dan ini dibagi menjadi dua, yaitu buatan yang konvensional, contohnya seperti mencangkok, menempel, menyambung, petai atau merunduk, dan buatan yang dibantu dalam bioteknologi seperti kultur. Mungkin dalam video kali ini saya akan lebih fokus menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama, perkembangbiakan vegetatif secara buatan dengan bioteknologi seperti kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan sendiri ialah suatu metode untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya dan ditumbuhkan di lingkungan seperti medium buatan yang sesuai pada kondisi steril atau aseptis dan terkontrol. Kultur jaringan sendiri itu terdiri dari berbagai macam. Ada kultur jaringan meristem, kultur embrio, kultur anter atau polen, kultur muskalus, dan kultur protoplasma. Kelebihan dari teknik kultur jaringan ini antara lain menghasilkan tanaman yang bersifat sama dengan induknya, kemudian efisien dalam memanfaatkan lahan karena tidak memerlukan area pembibitan yang luas. Selanjutnya, tidak tergantung musim dan faktor lingkungan dan dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus. Kemudian, dalam teknik kultur jaringan ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain akar yang dihasilkan itu tidak kokoh atau mudah tumbang. Kemudian, teknik kultur jaringan ini juga membutuhkan biaya yang mahal dan sulit dan membutuhkan modal awal yang tinggi untuk membangun laboratorium. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang konvensional. Yang pertama itu ada teknik mencangkok. Mencangkok sendiri itu adalah salah satu teknik perbanyakan vegetatif dengan cara pelukaan atau pengerasan cabang pohon induk dan dibungkus media tanam untuk merangsang terbentuknya akar. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencangkokan itu antara lain dilakukan kapan pengasian. Cangkok diambil ketika berumur 2-3 bulan. Kemudian cangkok segera ditanam di media dan disertai area yang bernaung. Teknik yang kedua itu ada merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkan ke tanah. Macam-macam merunduk ini ada merunduk biasa dan merunduk majemuk. Keuntungan dari teknik ini itu adalah sifat buah sama dengan induknya, menghasilkan individu baru dengan cepat dan tingkat keberhasilan tinggi. Kemudian kekurangannya itu tidak banyak bibit yang dihasilkan dan tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Teknik yang ketiga itu ada okulasi atau menempel. Okulasi adalah usaha perbaikan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas muda pada batang tanaman induk yang jenisnya sama. Syarat-syarat okulasi itu antara lain tanaman batang bawah dan atas memiliki umur yang sama, tanaman harus dalam satu famili atau satu genus, batang memiliki perakaran yang kuat dan kokoh, bebas hama dan penyakit, dan bersifat unggul.
Dan kekurangannya dibutuhkan keahlian dan pengalaman mengenai operasi, dan terkadang hasilnya juga tidak normal. Cukup sekian video